Oke, untuk pembelajaran kali ini kita coba bahas tentang momen gaya. Ya, di sini untuk momen gaya atau torsi, dia itu dilambangkan tau ya. Nah, ini ada tau. Tau sama dengan F dikali R. Untuk F-nya adalah gaya satuannya Newton, untuk R-nya adalah lengan gayanya atau jarak dari gaya ke pusat atau sumbu rotasinya berada. Nah, di sini untuk menghitung torsi atau momen gaya nanti ada syaratnya nih, di mana syaratnya antara gaya dengan lengan gayanya itu harus saling tegak lurus ya. F dengan R itu harus saling tegak lurus. Nah, di sini ada penggambarannya antara ini titik tangkap gayanya ke sumbu rotasi itu akan ada jaraknya berapa disebut R. Oke, kemudian untuk gaya yang mempengaruhi sumbu rotasi, di sini akan kita bedakan menjadi dua, ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Nah, jadi misal contoh nih, ketika ada gaya seperti ini, kemudian sumbunya di sini, ini kalau diputar terhadap sumbu, dia gerakannya searah atau berlawanan. Nah, ini kita terusin aja nih, kan dia gerakannya ke sini ya. Nah, ini kita terusin gerakannya seperti ini. Kalau diputar berarti searah jarum jam, maka nanti F-nya positif. Jadi di sini ada dua nanti ya, ketika gaya searah jarum jam, maka dia F-nya positif. Tapi kalau misalnya nanti gayanya berlawanan arah jarum jam, maka nilai F-nya negatif. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 buah gaya, kemudian jika massa batang homogennya diabaikan dengan jarak AB, BC, CD sama dengan DE 50 cm. Tentukanlah momen gaya terhadap titik B-nya berapa ya. Oke, untuk menghitungnya, di sini kita tulis dulu deh diketahuinya ya, kalau misalnya masih ragu atau masih bingung cara ngejawabnya. Di sini kan diketahui, sebentar. Oke, di sini diketahui untuk F1-nya 20 Newton ya, udah ya. Kita tulisin gaya ininya aja deh, jaraknya aja ya, R1-nya. Nah, R1-nya karena porosnya B, berarti dari F1 ke B, AB ya, jaraknya adalah AB. Di sini AB adalah 50 cm. Nah, 50 cm itu kalau dikonversi dia 0,5 meter. Kemudian F2 di sini, F2 jaraknya ke titik B berapa? Nggak ada ya, karena titiknya B ada gaya di B juga, maka ini tidak dihitung. Kemudian di titik C nggak ada apa-apa, di titik D ada sebuah gaya, berarti dari D ke B berapa nih? Nah, ini kan satu kayak ginian katanya 50 cm semua ya. Jadi kalau dari sini ke sini 50 cm, ini ke sini 50 cm juga, berarti totalnya 100 cm untuk R3 ya. R3 itu adalah jarak F3 ke B. Jadi ini 100 cm sama aja 1 meter. Kemudian F4-nya dari titik E ke B, kita hitung ya. Ini kan satunya 50 cm, berarti ini 50 cm, tambah ini jadi 100 cm, tambah lagi jadi 150 cm. Oke, berarti R4-nya kita tulis 150 cm. Konversinya 1,5 meter. Untuk gaya nggak usah ditulis lagi ya, udah cukup jelas di sini. Biar menghemat tempatnya juga. Kemudian hitunglah momen gayanya nih. Kita baru mau menghitung momen gayanya ya di sini. Momen gaya di titik B, tau B sama dengan ada 3 gaya yang mempengaruhi. Sehingga di sini torsinya ada 3. Jadi torsi 1 ditambah torsi 3 ya. Karena ininya F3 ditambah torsi 4. Oke. Sama dengan untuk gaya 1 dia tidak membentuk sudut. Dia tegak lurus ya. Di sini berarti kita pakai F1.
kali R1 sesuai rumusnya F kali R. Kemudian untuk torsi 3, ini membentuk sudut nih, apakah F kali R juga? Sama F kali R juga, tapi kalau membentuk sudut ditambahkan sin ya rumusnya. Jadi di sini F3 kali R3, kemudian sin theta, sin sudutnya sudut berapa yang dibentuk. Nah, ini 30 derajat. Kemudian ditambah torsi 4, dia ini gayanya udah tegak lurus, berarti tulis F4 dikali R4. Sama dengan F1-nya 20. Oke, 20-nya ini apakah plus atau minus? Nah, ini coba kita cek dulu ya di sini. Kita cek apakah plus ataukah minus. Lihat berlawanan atau sarah ini di sini gayanya ke atas, kemudian titik sumbunya di sini B nih. Nah, ini kita puter ya ke sini. Oke, ini kalau diterusin sarah. Oke, jadi ini positif dikali R1-nya 0,5 ditambah F3-nya sekalian ya kita tentukan. Ini kalau diterusin dia ke sini nih. Tuh, diputernya ingat ini ya, diputernya ke sumbu yang di soal. Ini kan sumbunya titik B, berarti puternya ke B. Nah, ini kalau diputer ke B, dia kalau diterusin kayak gini berlawanan. Berarti ini minus nih. Yang ini tadi plus ya. Kemudian yang ini kalau kita putar ke B, dia akan membentuk apa nih? Berlawanan juga ya. Berlawanan berarti ini juga minus. Oke, ini plus. Lanjut dulu ya. Berarti R1-nya 0,5, 20 dikali 0,5 ditambah F3-nya 30 dikali R3-nya 1 sin 30 ditambah F4-nya 40. Oh iya, jangan lupa ini ada minusnya ya, minus 30, yang ini minus 40. Oke, gini. Nah, kita kurungin deh. Oke, kayak gitu ya, biar membedakan. Kemudian ini minus 40 dikali R4-nya 1,5. Nah, ini kita kali ya, 20 dikali 0,5. Dapat berapa nih? Ini nolnya habis ya, sama aja 2 kali 5, 10. Kemudian ini plus ketemu min jadi minus ya, minus 30. Sin 30 itu setengah ya, berarti setengah ketemu minus 30 jadi minus 15. Kemudian minus 40 dikali 1,5 sama aja min 4 dikali 15 ya, berarti ini jadi minus berapa nih? 4 kali 15. 60 ya. Nah, oke, sampai sini tinggal kita operasikannya nih, dikurang sama di jumlahnya nih. 10 dikurang 15 dapat minus 5 ya. Minus 5 sama minus 60, berarti minus 65 Nm. Untuk kalimatnya, jadi gini, momen gayanya berapa? Kalau ditanya besarnya berapa, jawabannya 65. Kalau ditanya arahnya, karena minus, jadinya berlawanan arah jarum jam. Kalau kalimat lengkapnya gini, 65 Newton meter untuk torsinya, arahnya berlawanan arah jarum jam.